Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Salma Huwaida dengan NIM 7211111985 dari Akuntansi A 2019 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif dalam memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama ada model sistem umum perusahaan. Bisa dilihat di bagiannya menunjukkan aliran sumber daya dari lingkungan melalui perusahaan dan kembali ke lingkungan. Bagian ini menggambarkan model sistem umum perusahaan, yaitu model yang menampilkan arsitektur bagi seluruh jenis organisasi dalam bentuk sebuah sistem. Terdapat beberapa bagian dalam model sistem umum perusahaan. Yang pertama ada aliran sumber daya fisik. Sumber daya fisik perusahaan ini meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Yang kedua ada aliran sumber daya virtual. Aliran sumber daya virtual ini merupakan aliran dua arah, yaitu data dan informasi yang menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya. Yang ketiga ada mekanisme pengendalian perusahaan. Dalam mekanisme ini terdapat unsur-unsur yang memungkinkan perusahaan mengendalikan operasinya sendiri. Lalu yang terakhir atau keempat yaitu lingkaran umpan balik atau feedback loop. Selanjutnya ada perusahaan di dalam lingkungannya. Dalam lingkungannya perusahaan memiliki beberapa unsur-unsur lingkungan. Unsur-unsur lingkungan adalah organisasi dan individu yang berada di luar perusahaan dan memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung atas perusahaan. Unsur-unsur ini yang pertama ada pemasok atau supplier yang biasa juga disebut dengan vendor, memasuk bahan baku, mesin, jasa, orang, dan informasi yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk dan jasanya. Lalu produk dan jasa ini dipasarkan dan dijualkan kepada pelanggan atau customer sebagai unsur kedua. Yang selanjutnya ada serikat pekerja, adalah organisasi daripada pekerja terampil maupun tidak terampil dari berbagai jenis bidang usaha dan industri. Kemudian ada komunitas keuangan atau financial community yang terdiri atas institusi-institusi seperti bank dan institusi pemberi pinjaman lainnya. Lalu ada pemegang saham atau pemilik, yaitu orang-orang yang menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan. Pesaing atau kompetitor mencakup semua organisasi yang bersaing dengan perusahaan di dalam pasar. Lalu pemerintah atau government, baik itu di tingkat nasional, provinsi, maupun lokal, yang memberikan pembatasan dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan. Juga memberi bantuan dalam bentuk pembelian informasi dan juga dana. Kemudian yang terakhir ada komunitas global atau global community, yaitu wilayah geografis di mana perusahaan menjalankan operasinya. Mengelola aliran sumber daya fisik, manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan atau supply chain management ini adalah aliran sumber daya melalui rantai pasokan yang harus dikelola untuk memastikan bahwa aliran tersebut terjadi dengan cara yang tepat waktu dan efisien. Manajemen rantai pasokan terdiri dari aktivitas-aktivitas berikut ini. Yang pertama ada meramalkan permintaan pelanggan, membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, memesan persediaan pengganti dari para pemasok, menerima persediaan dari pemasok, mengelola persediaan baik bahan mentah, barang dalam proses maupun barang jadi, lalu melakukan produksi, melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan, dan yang terakhir melacak aliran sumber daya dari pemasok dalam perusahaan dan kepada pelanggan. Keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif atau competitive advantage ini mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan di dalam pasar. Di sini para manajer perusahaan menggunakan sumber daya virtual sekaligus sumber daya fisik dalam memenuhi tujuan-tujuan strategis perusahaan. Rantai nilai Porter. Perusahaan menciptakan nilai dengan melakukan aktivitas nilai. Rantai nilai Porter ini terdiri dari aktivitas nilai utama atau primary value activities dan aktivitas pendukung atau support value activities. Aktivitas nilai utama mencakup logistik input, logistik output, operasi pemasaran dan penjualan, serta hubungan baik dengan pembeli setelah transaksi selesai. Sedangkan aktivitas nilai pendukung ini mencakup infrastruktur perusahaan,
yaitu bentuk organisasi yang secara umum akan mempengaruhi seluruh aktivitas utama. Baik aktivitas utama maupun aktivitas pendukung mengandung 3 unsur penting. Yang pertama, input yang dibeli, yang kedua, sumber daya manusia, dan yang ketiga, teknologi. Memperluas luang lingkup rantai nilai. Perusahaan dapat mengaitkan rantai nilainya kepada rantai nilai pemasoknya dengan cara mengimplementasikan sistem yang membuat sumber daya input tersedia bila dibutuhkan. Contohnya itu adalah kesepakatan just in time. Kesepakatan ini merupakan kesepakatan agar pemasok mengirimkan bahan baku sehingga bahan baku akan tiba beberapa jam sebelum digunakan dalam proses produksi. Nilai utama dan nilai pendukung ini sama-sama akan menghasilkan margin, yaitu nilai dari produk dan jasa perusahaan setelah dikurangi harga pokoknya, seperti yang diterima oleh pelanggan perusahaan. Meningkatnya margin yaitu tujuan dari rantai nilai yang sebenarnya. Dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Terdapat 3 keunggulan. Yang pertama ada keunggulan strategis, keunggulan taktis, dan keunggulan operasional. Keunggulan strategis atau strategic advantage adalah keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Yang kedua ada keunggulan taktis. Sebuah perusahaan mendapatkan keunggulan taktis atau tactical advantage ini ketika perusahaan tersebut mampu mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik dan efisien daripada pesaingnya. Dan yang terakhir ada keunggulan operasional atau operational advantage, yaitu keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Tantangan dari pesaing-pesaing global. Nah, perusahaan-perusahaan multinasional ini yang merupakan pesaing-pesaing global, yaitu yang biasanya termasuk ke dalam kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional dan kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Lalu ada keuntungan koordinasi. Keuntungan ini yaitu fleksibilitas dalam merespon pesaing di berbagai negara dan pasar, kemampuan untuk merespon perubahan yang terjadi, kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia, kemampuan untuk berbagi pengetahuan antar unit di berbagai negara, mengurangi biaya operasi secara keseluruhan, peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, kemampuan untuk meraih dan mempertahankan keragaman produk perusahaan dan juga bagaimana produk diproduksi dan juga yang terakhir didistribusikan. Dalam mengembangkan sistem informasi secara global, terdapat beberapa tantangan-tantangan. Yang pertama itu kendala-kendala politis, rintangan budaya dan komunikasi, masalah-masalah teknologi, serta kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Lalu ada manajemen pengetahuan. Sumber daya informasi sebuah perusahaan itu terdiri dari peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, database, dan juga informasi. Dimensi informasi. Terdapat 4 dimensi dasar informasi yang akan menambah nilai dari informasi. Yang pertama ada relevansi, yaitu informasi yang didapatkan tersebut berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua ada akurasi, yaitu informasi yang didapatkan harus akurat. Kemudian ketepatan waktu. Informasi ini hendaknya tersedia untuk pengambilan keputusan sebelum situasi genting berkembang atau peluang yang ada sudah hilang. Yang terakhir ada kelengkapan. Informasi yang menyajikan suatu gambaran lengkap atas suatu masalah dan solusinya. Yang terakhir ada perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Perencanaan ini sudah termasuk dalam rencana strategis untuk area bisnis dan juga rencana strategis bagi perusahaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.